Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita memiliki dua pilihan, yaitu memilih yang benar dan yang salah. Dengan memilih yang benar, kita merasa diri menjadi yang paling benar. Karena keyakinan melakukan hal yang benar itu pula, kadang dengan mudah kita merendahkan orang lain. Contohnya, kita merendahkan dan menghina orang yang jarang ke gereja atau yang sama sekali tidak pernah pergi ke gereja. Kita merasa diri lebih baik dan suci daripada mereka. Dengan sering pergi ke gereja, kita merasa lebih baik dari orang lain, merasa dekat dengan Tuhan, dan merasa lebih berhak mendapatkan kurnia-Nya. Sebaliknya, sesama yang tidak ke gereja akan mendapatkan hal yang tidak baik dalam hidupnya. Pemikiran yang demikian harus dihilangkan dan dibuang jauh-jauh dalam pemikiran dan kehidupan umat beriman. Rajin menjalankan upacara lahiriah keagamaan tidak menjamin seseorang dekat dan mengenal Allah. Sebaliknya, orang yang malas beribadah, tidak pernah ke gereja, belum tentu jauh dari Tuhan dan tidak akan mendapatkan yang baik dari Tuhan. Bukan kita yang menilai, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang menilainya. Saudara-saudari yang terkasih, gereja pada hari ini merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Santo Bartolomeus adalah salah seorang dari ke-12 rasul. Kita tidak tahu siapa namanya yang sesungguhnya. Bartolomeus adalah nama keluarga. Bartolomeus yang artinya anak Ptolomeus. Banyak yang beranggapan bahwa Bartolomeus adalah Natanael. Bartolomeus berasal dari Kana di daerah Galilea. Ketika diajak oleh temannya Filipus untuk menemui Yesus dari Nazaret, ia menyatakan, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yesus yang melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia,
Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bartolomeus diangkat sebagai santo pelindung kota Armenia, tempat wafatnya sebagai martir. Armenia adalah tempat tabut perjanjian diletakkan, juga tempat burung merpati perdamaian membawa sehelai daun zaitun segar ke bahtera Nuh. Pada abad keempat, jenazah Bartolomeus dipindahkan ke sebuah gereja di Roma, di sebuah pulau di tengah-tengah sungai Tiber. Pengalaman yang kita lakukan terhadap orang lain dirasakan juga oleh Nathanael Bartolomeus, yang semula tidak mengenal Kristus. Berkat bantuan Filipus yang membawanya kepada Kristus, menjadi percaya. Sebab Kristus sudah mengenal siapa Nathanael itu. Sama dengan kita. Jika mengaku beriman kepada Kristus, namun tindakan kita tidak mencerminkan ajaran Yesus, maka itu omong kosong soal iman. Kristus mengenal kita masing-masing seperti ia mengenal Nathanael. Saudara-saudariku yang terkasih, zaman sekarang tidak mudah untuk meyakinkan orang perihal kepercayaan. Ada kalanya orang menuntut bukti yang meyakinkan. Banyak orang kurang menyadari bahwa kepercayaan atau iman bukanlah melulu soal bukti, melainkan penyerahan. Maka ketika sesama kurang rajin atau tidak ke gereja, kita harus membantunya untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Kita ingatkan, kita ajak untuk ke gereja. Kita ingatkan bahwa mengaku Katolik saja tidak cukup, tetapi mesti dibuktikan. Salah satunya, pergi ke gereja. Biarlah orang lain melihat dan merasakan buah iman dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Untuk kita yang merasa rajin dan setia, jangan menjadi sombong dan menganggap diri merasa lebih suci dan lebih sempurna daripada yang lain. Kerajinan dan kesetiaan itu hendaknya membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, dan semakin merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena dengan merasa tidak berarti akan mendorong kita untuk semakin kuat mendekatkan diri kepadanya. Maka saudara-saudari, mari bersama-sama membangun diri agar semakin percaya kepada Allah penyelenggara hidup. Iman dan kepercayaan kepada Kristus tidak cukup dengan label Katolik atau Kristen. Iman harus diwujud nyatakan dalam tindakan, baik dalam ibadah dan amal kesalehan. Dengan demikian, kita akan bersama-sama mendiami Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allah. Allah Bapa kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami, supaya kami semakin beriman kepadamu. Bantulah kami agar tidak menjadi sombong dan tidak merasa diri paling benar karena ibadah kami. Semoga ibadah dan amal saleh kami semakin membuat kami rendah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan di hadapan sesama. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.